bener nggak sih cewek teknik itu tomboy-tomboy dan sangar-sangar? Enggak bener. Hmm, Tomboy dan sangar. Menurut aku enggak sih. Menurut aku ada benernya, ada enggaknya. Kalau menurutku ya, enggak semua tomboy, enggak. Soalnya aku sendiri nggak tomboy, terus temen-temenku juga banyak yang nggak tomboy. Soalnya lihat aja aku juga nggak tomboy, kayak dan temen-temenku juga gitu, jadi kayak masih hobi dan semacamnya gitu sih, nggak semuanya tomboy, bahkan kayak dikit yang beneran tomboy gitu. Kebanyakan kan nganggapnya gitu ya. Tapi Iya. kalau sampai kalau lihat-lihat dari sekarang itu banyak yang tetap kelihatan tomboy tapi masih ada sisi feminimnya. Karena teknik itu kan kebanyakan cowok ya, jadi tomboy atau enggaknya sebenarnya tuh karena faktor pergaulan juga bisa sih. Cuman mayoritas setahu aku tomboy. Kayak aku sendiri nggak tomboy, terus teman-teman aku banyak yang nggak tomboy atau sangar gitu ya, enggak. Tapi kayaknya menurut aku tuh tomboy dan sangar itu nggak harus teknik. Iya, soalnya yang masuk mesin nggak semuanya orang-orang yang sangar gitu sih. Kan nggak semua pribadi orang kayak gitu. Mungkin yang pasti gitu ya mas, kalau cewek teknik tuh kayaknya lebih mentalnya lebih kuat, lebih strong gitu kan, menghadapi tugas-tugas, deadline malam-malam kerja lapangan gitu sih menurut aku. Terus kalau menurut Mbak ya, kenapa sih bisa ada stigma di mana cewek teknik itu tuh tomboy-tomboy gitu? Mungkin karena teknik tuh dominan cowok nggak sih? Jadi kan kayak ceweknya tuh lebih dikit, jadi mereka tuh mainnya sama cowok, dan mungkin kayak orang-orang mikirnya, ini cewek-ceweknya mungkin cowok-cowokan juga gitu. Padahal sih menurut aku sama aja kayak cewek-cewek umumnya gitu. Di jurusanku cewek-ceweknya juga nggak yang dibayangin kayak nggak mandi, terus nggak cantik, nggak dandan, nggak juga. Banyak kok yang dandan. Kalau dari pengalaman Mas, bener nggak sih kalau anak-anak teknik itu jarang mandi atau nggak pernah mandi bahkan? Apa ya? Sebenarnya mandi kalau inget gitu. Kalau misalkan nggak inget ya berarti nggak mandi. Nah, kalau itu salah sih kayaknya. Untuk saat-saat online kayak gini sih pasti mandi ya. Kalau nggak pernah mandi itu sepertinya saat ini sih udah nggak seperti yang dulu lagi. Maksudnya sekarang itu sudah rapi-rapi, ya lumayan lah, sudah perkembangan. Bukan jarang mandi mas, tapi kayak sempetnya pagi doang gitu loh. Tapi kan tetap mandi, jadi bisa dibilang itu bukan jarang mandi. Tapi kayaknya mayoritas dari sekali sih. Aku nggak tahu sih, soalnya kan aku 2020 sih. Tapi kayaknya namanya cowok ya, terus teknik tuh lebih ke lapangan gitu, jadi kayak agak mager gitu nggak sih kalau mandi. Tapi kalau online gini ya mungkin lebih parah lagi kan, di rumah doang gitu. Kan katanya mandi itu cuma buat orang yang bau. Selagi aman-aman aja santai. Gitu mas. Ya gitu lah. Aku akuin gitu. Tapi walaupun nggak mandi kayaknya kita cukup bersih dan wangi juga, kayak bisa menjaga kesehatan lah. Fine aja. Kalau malamnya ada suatu kegiatan, banyak tugas atau organisasi atau bla 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 yang bikin capek, terus paginya ada kuis kelas jam 7 dan bangunnya telat ya. Nah biasanya tuh pagi-pagi kita nggak mandi waktu kelas. Tapi habis itu mandi kok, tenang aja. Menurut Mas sendiri, kenapa sih kebanyakan anak teknik tuh hobinya pada begadang semua gitu? Oke, sebenarnya ada dua kemungkinan sih. Yang aku alamin pertama itu, kalau nggak sibuk organisasi, sibuk nongkrong. Sama, berarti 3, satu lagi sibuk nugas. Nah itu 3 tuh paling paling sering lah sama anak teknik. Gitu sih. Kayak alasan kamu tuh apa sih kok berani masuk ke teknik padahal kan lebih banyak cowoknya di sini? Aku jujur malah sebenarnya temanku banyak cowoknya mbak. Jadi kayak ya aku udah biasa gitu aja. Kalau udah masuk teknik dan ketemu anak cowok gitu. Oke. Kalau ini kayaknya orang tua aku juga pernah nanya kan, kenapa mau teknik sih, rata-rata kan cowok kan.
Tapi dulu cuma nggak mikirin banyak cowok banyak ceweknya gitu sih, cuman kayak ya udah dulu suka matkulnya, kayaknya suka ke jurusan ini, ya udah ke sini. Terus aku bayanginnya kayak semini-mininya cewek nggak mungkin aku sendiri doang kan, pasti ada temennya satu cewek lagi kayak minimal. Jadi gas aja rasanya pada gitu. Soalnya dulu itu jujur pas ambil milih jurusan itu pokoknya aku tuh cuman bilang aku pokoknya maunya ITS aja, terserah jurusannya apa, penting ITS gitu. Gara-gara dulu milih teknik tuh mungkin gara-gara pengen teknik aja kan, karena suka pelajarannya gitu, jadi udah nggak kepikiran sih mau isi cowok kayak cewek kayak. Dan ternyata pas udah masuk ya seru-seru aja gitu, walaupun emang dominan cowok tapi bener-bener solid gitu antara cewek sama cowoknya sih. Dan cewek itu bener-bener di carry lah sama cowok-cowoknya. Jadi kalau aku pribadi udah normal sih bergaul dengan banyak cowok, jadi aku nggak takut buat masuk ke jurusan teknik mesin yang mayoritas cowok. Dan mungkin juga kalau buat teman-teman aku ya itu sebuah hal yang baru gitu loh, berteman dengan banyak-banyak cowok gitu. So it's a new thing gitu. Oke. Berarti udah terbiasa ya Mbak ya? Jadi ya udah normal lah kalau misalnya orang-orang nanya kok mau sih sama banyak cowok, ya udah normal sih, jadi ya nggak masalah. Iya. Karena menurut aku keren sih teknik itu. Terus dan masuk teknik itu salah satu passion aku. Aku tuh pengen jadi engineer. That's why aku masuk ke teknik ini gitu. Dan beberapa perempuan kan kayak masih terkungkung sama paradigma bahwa teknik itu berat bagi wanita gitu. Bukan rindu yang berat, tapi teknik yang berat. Tapi faktanya engineer wanita itu justru juga banyak dibutuhin, gak cuma engineer pria aja gitu. Tahu dari mana? Tahu dari kakakku, karena kakakku juga lulusan teknik dari TS gitu. Menurut Mas, bener gak sih kalau cowok teknik itu harus bisa bongkar mesin? Ini pertanyaan yang susah nih. Tapi menurutku enggak. Ya kalau yang dulunya dari SMK itu pasti bisa lah. Tapi kalau dulunya dari SMA itu mungkin ya sebagian besar mayoritas belum bisa. Tergantung sih. Kalau misalkan punya skill bongkar mesin berarti ya jago gitu. Tapi nggak harus semuanya bisa bongkar mesin kan. Kan kita punya skill masing-masing lah. Nggak harus bongkar mesin. Nggak harus. Di sini teknik nih. Teknik definisinya itu ya teknik kan engineering gitu kan. Kalau menurutku kita itu dibina untuk bisa menggunakan logika berpikirnya agar bisa merekayasa sesuatu sistem agar lebih optimal. Bukan, jadi nggak harus dia yang practical work gitu. Kita juga bisa jadi kayak mengonsep ini gitu, merangkai sistem ini gini. Tapi nggak harus dia. Kalau emang itu keterbatasan dia ya nggak masalah. Tapi semakin banyak experience dia, semakin bagus juga dia mendesain sesuatu atau merangkai sesuatu gitu. Ya nggak wajib sih menurutku. Aku nggak bisa. Jujur aku nggak bisa kalau soal bongkar-bongkar mesin. Soalnya aku anak teknik ya. Jadi ranahnya itu bukan ke sana gitu, bukan teknik mesin. Jadi nggak bisa bongkar-bongkar mesin. Oke, bongkar mesin ya. Kalau menurutku ini Mas, kalau bongkar itu semua bisa. Balikinnya itu Mas, yang nggak tahu. Jadi bongkar itu pasti bisa, tapi balikinnya emang kadang nggak tahu itu entah kelewatan atau gimana. Jadinya mesinnya nggak bisa dipakai lagi. Gitu sih. Ya contohnya seperti saya ini kan dulu juga nggak bisa bongkar mesin. Begitu kerja praktek ini baru belajar caranya bongkar mesin. Jadi kalau bongkar mesin tuh pasti butuh pengalaman. Wah itu kayaknya sih anak mesin yang paling tahu ya. Cuman sebenarnya banyak sih kalau misalnya nggak semua, tapi ya rata-rata lah. Dan nggak semua, maksudnya nggak semua cowok teknik harus bisa bongkar mesin sih menurut aku juga. Bener nggak kalau cowok teknik itu gondrong-gondrong dan kenapa gitu?
nggak tahu ya. Kayaknya ke bawah lingkungan juga ya. Ini juga aku barusan potong, tapi ya potongku ya juga segini, gak aku pendek-pendekin banget. Mungkin karena emang udah lihat lingkungan udah pasarannya itu gondrong pertama. Sebenarnya ini baru potong juga. Kemarin sempat 6 bulan nyoba. Sebenarnya itu cuma penasaran sih Mas, bukan panjang-panjang itu karena pengen. Kan dulunya SMP, SMA kan pasti kena guru BK kalau panjang. Nah itu di kuliah ini kayak momentum nyoba panjang gitu. Kalau dari aku, menurutku ya itu tergantung individunya lagi. Nah, itu kalau individunya itu emang suka rambut panjang ya monggo. Terus kalau misalkan individunya suka rambut pendek dan itu juga banyak temui kok. Nah, itu juga terserah mereka. Tapi ada juga yang pengaruh karena kurang kayak belum sempat keluar atau mungkin kayak pandemi gini kan bahaya keluar. Nah, itu bisa jadi faktor juga. Mungkin buat memikat cewek kali ya. Ya bisa dilihat dari muka aku ya emang bener, apalagi yang maba-maba gitu ya, apa obsesi buat gondrongnya itu tinggi banget gitu. Jadi kita juga teknik bukan kerja di kantoran banget kan, jadi nggak masalah gitu dong kalau gondrong gitu. Aku sebenarnya baru cukur aja sih, kayak baru beberapa bulan lalu gitu pendekin rambut. Sebelum itu waktu awal-awal online gitu kayak setengah tahunan, 6 bulanan lah, itu gondrong kayak dikuncir ya. Nggak malas juga kan keluar, nggak mau ketemu siapa-siapa, nggak mau nyamperin temen atau nggak nyamperin pacar gitu kan kalau ada. Ngapain juga. So, lebih ke gondrong karena keadaan sih, bukan karena keinginan. So, ngerti kemarin tuh sebenarnya agak merasa aneh aja, agak kayak cewek gitu. Soalnya rambut aku tuh agak tebal gitu kan. Jadi kalau misalnya gondrong tuh agak kayak cewek gitu. Sama terus teman aku juga kayak bilang, lu kayak agak kayak cewek dah kalau bisa gondrong gitu, makanya sekalian dipendekin. Jadi sebenarnya nggak harus panjang, tapi mungkin rambut panjang itu nyoba gitu, biar pernah dalam kisah hidupnya kan bisa diceritain gitu sih.